Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ashari, biasa dipanggilnya Kang Ashari. Dari biasa ngelatih olah nafas X HI ya, MTHI juga, dan dulunya di HI ya, LSPD HI. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan dasar banget. Nah, pertanyaan Kang, kenapa sih saya perlu latihan olah nafas gitu ya. Biasanya ditanyain sama teman-teman yang baru banget atau yang udah lama terus hilang hilang semangat gitu ya. Nah, jadi saya mau jawabnya adalah bagaimana kita men-setting diri sendiri supaya kita bisa selalu bersemangat dalam hal apapun gitu ya. Nggak usah cuman masalah latihan aja gitu ya. Nah, karena kalau dulu guru saya selalu bilang latihan, latihan, latihan gitu ya. Tapi ya yang latihannya berapa weh gitu ya. Makanya dulu ada cerita singkatan nama gitu ya, namanya murid tara latihan, murid nggak pernah latihan ya, datangnya pas latgab doang gitu ya. Nah anyway, saya mau ngasih tips ke teman-teman gimana kita bisa tadi selalu ya, konsisten ya dalam bersemangat untuk melakukan semaksimal mungkin gitu ya dalam hal apapun. Nah teman-teman sekalian, pada dasarnya orang itu secara sederhananya itu menginginkan surga, menghindari neraka gitu ya. Paling gampangnya gitulah dibuatnya kayak gitu ya. Menginginkan surga, menghindari neraka. Nah, maksudnya apa? Surga itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bikin enak gitu ya. Yang ingin kita kejar gitu ya. Sementara neraka itu adalah sesuatu yang penuh siksaan, penuh tidak menyenangkan dan ingin kita hindari. Nah, maka kalau sifat dasar orang kan seperti itu ya, maka kita bisa terjemahkan si konsep ini ke dalam aktivitas kita. Nah, contoh ya, maksudnya gini, orang itu pada dasarnya mungkin takut anjing gitu ya, takut. Maka kita gimana cara pakai rasa takut ini untuk memotivasi kan kira-kira gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh latihan aja. Nah, sangat wajar kalau seseorang itu malas berlatih gitu ya, karena ya mungkin dia tidak bisa melihat kenapa surganya apa dari latihan dan nerakanya apa gitu ya. Nah, apakah benar ada surga nerakanya dalam latihan ya, nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting otak kita ciptakan gitu ya, sama kita diciptakan gitu ya, karena kan otak mah kan nggak tahu apa yang real sama nggak real gitu ya. Itu kan gimana persepsi aja gitu ya, maka kita bikin persepsinya. Contohnya kayak gini, surganya latihan adalah apa sih yang mengenakan ketika kita latihannya konsisten gitu ya, dan teman-temannya. Berarti kalau kita latihannya konsisten, kita ada energi yang cukup gitu ya. Energi yang cukup benefitnya apa? Di breakdown itu. Oh, energi cukup kita bisa terapi. Nerapi siapa yang paling membuat kita bahagia? Misalkan gitu ya. Oh, terapi anak, keluarga gitu ya, segala macam gitu ya. Maka kita dalam salah satu, berarti kita udah nemuin tuh, ketika saya berlatih maka saya akan sangat bahagia sekali ketika uh, keluarga saya sakit dan saya bisa membantu saat itu juga, misalkan gitu ya. Kalau atau teman-teman misalkan anggap aja ria gitu ya, pengen kepuji gitu ya, mau jadi wali kota atau gubernur Jawa Barat gitu ya. Bayangkan gitu, ketika teman-teman punya kemampuan energi yang cukup, teman-teman itu bisa terapi, kemudian itu diekspos sama media misalkan ketika lagi terapi, brandingnya, personal brandingnya teman-teman sebagai calon gubernur yang sangat peduli dan mampu nerapi secara holistik misalkan. Nah, yang absurd gitu masukin aja gitu, karena otak mah ya terima-terima aja gitu ya. Makin absurd, makin aneh gitu ya, ya it's okay gitu ya. Toh kita doang yang tahu ya. Nah, atau misalkan teman-teman dengan latihan yang ini yang rutin, maka teman-teman fit gitu ya. Ketika kita fit apa? Oh, berarti saya bisa melakukan banyak hal. Hal apa yang teman-teman paling paling nilai menyenangkan gitu ya? Oh, saya bisa bekerja dengan lebih bersemangat, tanpa capek, tanpa pegel, tanpa ini misalkan, karena teman-teman termasuk orang yang suka kerja misalkan. Maka
koneksikan antara latihan dengan aktivitas kerja yang menyenangkan, yang super itu. Atau teman-teman misalkan orang-orang yang ingin menambah pergaulan gitu ya, bahwa dengan kemampuan terapi ini teman-teman bisa masuk ke berbagai komunitas dengan mudah sebagai terapis gitu ya. Karena masuk ke sebuah komunitas mungkin tantangan tersendiri, tapi sebagai terapis pengalaman saya ya, kalau kita terapis mah pegang kepala siapa juga dalam konteks terapis aman-aman aja gitu ya. Nah, itu beberapa contoh surga yang teman-teman bisa build gitu ya. Bisa, sebenarnya bukan build ya, bukan diada-ada ya. Sebetulnya tinggal dituliskan aja gitu ya, di breakdown aja gitu. Nah, surganya tiap orang berbeda-beda. Maka teman-teman kalau ingin melakukan sesuatu dengan konsisten, maka temukan surganya teman-teman dalam aktivitas apapun. Dalam belajar mungkin, atau dalam melakukan kegiatan sehari-hari, apapun yang teman-teman rasa perlu untuk dikonsisteni dan penuh semangat mengerjakannya. Tuliskanlah surganya teman-teman. Ya, tulis dulu gitu ya. Nanti kan hari ini nulis apa, besok nambahin, besoknya lagi ngerevisi, sehingga nanti surganya teman-teman itu well defined. Well defined tuh terdeskripsi dengan jelas gitu ya. Sehingga nanti begitu baca itu otak udah langsung otomatis ngerti, langsung vibrasi gitu ya. Itu surganya teman-teman. Nah, jadi setengah tipsnya adalah carilah surga gitu ya. Kemudian setengahnya lagi apa? Wih, ada kereta. Oh, ini di masjid ini sebelahan sama rel kereta ya. Oke. Anyway, setengahnya lagi adalah neraka. Neraka itu yang tidak menyenangkan. Contoh ya. Apa sih yang membuat teman-teman sangat sedih, sangat menyesal gitu ya? Nah, kalau misalkan kita ngobrolnya tadi latihan. Bayangin contoh ya. Kalau kita latihannya nggak maksimal, kemudian ternyata anak yang paling kita sayang sakit, saat itu dokter jauh gitu ya, dan kita nggak bisa apa-apa. Kita tahu bahwa kita dari terapi energi, kita tahu bahwa latihan olah nafas bisa terapi energi, tapi kita nggak pede, karena kita tahu latihannya nggak benar gitu. Jadi kita udah punya alatnya, tapi kita nggak bisa makainya gitu. Dan itu anak sendiri yang butuh, keluarga sendiri yang butuh. Betapa sangat tidak menyenangkannya hal itu gitu ya. Itu bisa jadi gitu ya. Jadi atau misalkan feeling helpless ya, merasa tidak berdaya apapun untuk menolong ketika ada yang kondisi darurat dan itu keluarga kita. Itu bisa jadi sesuatu yang jadi trigger si nerakanya teman-teman gitu ya. Atau misalkan apalagi kalau kita misalkan nggak berlatih maksimal, maka kondisi tubuh kita itu nggak maksimal, maka bukannya menikmati hari tua gitu ya. Kalau teman-teman masih muda nih, bayangin ya 40 tahun, 50 tahun teman-teman aktivitasnya pengen gimana? Oh, pengen jalan-jalan Kang. Iya, kalau bisa jalan-jalan. Bayangin kalau latihannya nggak bener gitu ya. Mungkin bisa jadi teman-teman kena stroke, kena apa segala macam. Bayangin itu gitu ya. Kang, nanti vibrasinya negatif segala macam. Tenang. Makanya kan ada surga, ada balancingnya gitu ya. Nah, jadi itu bisa teman-teman lakukan. Bukan create ya tadi ya. Di-define gitu ya. Di-define gitu ya. Nanti sama nerakanya teman-teman juga beda-beda, karena apa yang penting untuk setiap orang berbeda gitu ya. Maka ini akan jadi sesuatu yang sangat-sangat personal gitu ya. Nah, jadi lakukan itu. Jadi nanti teman-teman punya list apa surganya teman-teman, apa nerakanya teman-teman untuk aktivitas apa. Nah, maka yakin apa yang teman-teman lakukan selanjutnya adalah minimal baca itu tulisan. Yakini itu tulisan gitu ya, vibrasikan gitu ya. Nah, vibrasikan dulu yang kan memang harus 5 senses ya. 5 senses gitu ya. Jadi dibayanginnya sampai benar-benar kebayang begitu. Kemudian itu otomatis vibrasinya naik gitu ya. Nah, lakukan yang nerakanya dulu gitu ya, nerakanya dulu gitu, terus naikin vibrasinya, balik lagi ke yang pengharapan yang bersyukur dan surganya itu gitu ya. Nah, jadi itu tipsnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lakukan hal itu, insya Allah ini jadi salah satu senjata yang teman-teman bisa pakai untuk menjaga konsistensi gitu ya.
bukankah sangat logis ketika kita memaksimalkan usaha, mending usaha maksimal. Ketika nanti ada kejadian, kita nggak akan menyesal gitu ya. Nggak bisa pun kita sudah usaha maksimal, namanya kan tawakal. Tapi kalau kita udah tahu usaha kita nggak maksimal, kita latihan asal-asalan, ketika kejadian terus nggak bisa ngapa-ngapain, itu mah udah konsekuensi aja. Dan betapa menyesalnya kita saat itu. Jadi maksimalkan apa yang teman-teman lakukan, apa yang kita lakukan saat ini. Guru saya dulu bilangnya maksimalkan detik ini, hari ini gitu ya. Ya maksudnya mungkin itu gitu ya, dimana ya maksimal dalam apapun yang kita lakukan gitu ya. Kalau bisa maksimal, ngapain setengah-setengah gitu ya. Toh waktunya sama, misalkan latihan XHI 40 menit, ya latihan XHI ya mau nyantai nggak maksimal 40 menit habis, mau maksimal ya 40 menit habis gitu ya. 40 menitnya sama, hasilnya jauh berbeda gitu ya. Jadi ya lebih, saya selalu bilang ya, lebih terhormat pingsan pas latihan gitu ya. Karena ya pingsannya kita adalah testimoni bahwa kita maksimal gitu ya. Saya tahu ngolah nafas itu bisa dibuat gampang, bisa dibuat sulit gitu ya. Saya selalu bilang kalau latihan, ambil yang tersulit, karena saat menghadapi kesulitan itulah latihannya. Kalau kita ngambil yang gampang, maka kita tidak akan mencapai kondisi latihan yang optimal. Artinya hasilnya nggak optimal. Nah, semoga paparan sedikit ini membuat ngasih gambaran ya. Ini udah sering saya omongin ya, tapi minimal jadi pengingat. Kenapa sih kita di XHI itu selalu berusaha jadi orang-orang yang konsisten dan maksimal dalam setiap ini ya. Karena ya to be fair ya, siapa sih yang punya latihan berjam-jam sehari? Kan nggak punya. Jarang lah, susah ya. Kita hanya orang-orang yang satu pemula, nggak punya bakat, modalnya cuman konsisten dan maksimal dalam memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang cuma 40 menit kali 2 kali 40 menit seminggu itu gitu ya. Itu pun saya yakin bisa ya. Asal teman-teman maksimal ngandelin latihan online aja, maka saya yakin bisa terapi secara efektif. Bukan berdasarkan keyakinan kosong, tapi berdasarkan testimoni yang sudah bertaburan gitu ya. Jadi itu apalagi yang diragukan gitu ya. Metodenya nggak usah dipertanyakan lagi gitu, sudah sangat-sangat terbukti, testimoninya bertebaran gitu ya, jalannya udah jelas gitu, tinggal dijalanin aja. Nah, lewat tips yang kali ini saya kasih tahu adalah jalannya udah jelas, gini loh cara menjalaninya gitu ya. Jangan sampai jalan tapi nggak maksimal gitu ya. Karena kalau latihannya bener itu 4 kali, berarti sebulan ya. Sebulan aja udah pasti bisa nerapi gitu ya. Dijamin gitu ya. Apalagi kalau teman-teman ditambah latihan mandiri. Semudah itu, sesimpel itu, dengan gerakan-gerakan yang cuman gitu doang bisa gitu ya. Tinggal mangga silahkan kalau mau berjalan bersama ya, kita bareng-bareng, ayo kita bantu gitu ya. Semoga kita nggak cuman jalan tapi akhirnya lari gitu ya. Karena saya pikir banyak teman-teman yang perlu menyadari bahwa sebetulnya kalau kita latihan itu sebetulnya amanat ya. Jadi ada banyak orang yang menunggu manfaat dari hasil latihan kita. Kita tuh lagi ditunggu siap, kemudian memberi manfaat buat sesama. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, oke, gitu dulu. Thank you very much. Makasih. Saya Ashari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.